Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya yang membahas tentang amil yang ke-6 dalam kitab Awamil Mandaya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan penjelasan tentang ilmu nahu, terutama dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah teman-teman, bagi yang ingin melihat isi daripada amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya, silahkan lihat gambar di sebelah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u sabi'u asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini ala ma'nain. Utawi warna-warna amilab di samai kang kaping 7 iku pirang-pirang isim kang njajemaken ia isim ing fi'il karone kang mudhari karone ala ma'nain ing atase ma'nain. Wa hiya tis'atu asma'in lan ia isim-isim iku sanga isime. Man siji man, wa ma kaping 2 ma, wa ayun kaping 3 ayun, wa mata kaping 4 mata, wa mahma kaping 5 mahma, wa aina kaping 5 aina, wa anna kaping 6 anna, wa haisuma kaping 8 haisuma, wa idma kaping sanga idma. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, an-naw'u sabi'u asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini ala ma'nain. Warna amilab di samai yang ke-7 adalah isim-isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari atas ma'nain. Wahiyya tis'atu asma'in, dan isim-isimnya ada 9 isim. Man satu man, wa ma kedua ma, wa ayun ketiga ayun, wa mata keempat mata, wa mahma kelima mahma, wa aina keenam aina, wa anna ketujuh anna, wa haisuma ke-8 haisuma, wa idma ke-9 idma. Itulah isi daripada amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, mari kita jelaskan maksud daripada amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya ini. Dan sebelum itu saya akan tulis terlebih dahulu pada whiteboard, kemudian nanti saya akan jelaskan secara bertahap. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Ya, inilah isi daripada amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya, yaitu tentang isim-isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari atas ma'nain. Isimnya ada 9. Pertama adalah man, ma, ayun, mata, mahma, aina, anna, haisuma, dan idma. Nah, karena penjelasan ini akan sangat panjang, kemudian whiteboard ini juga space-nya sangat terbatas, maka saya akan jelaskan secara bertahap. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan secara bertahap daripada isim-isim yang dapat menjazmkan kepada fi'il mudhari ini. Baik, saya akan tulis terlebih dahulu penjelasannya, kemudian saya akan jelaskan secara bertahap. Inilah penjelasan daripada salah satu isim yang dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Baik, saya akan berikan contoh satu terlebih dahulu agar kita mudah untuk memahaminya. Karena jika kita paham dengan satu contoh, maka contoh-contoh yang lain oleh isim-isim yang lainnya
kita juga akan lebih mudah untuk memahaminya. Baik, pertama kita pahami terlebih dahulu untuk pengertian daripada asma'un tajzimul fi'lainil mudhari'aini ala ma'nain. Nah, artinya adalah di sini warna yang ketujuh dalam kitab Awamil Mandaya menerangkan tentang isim-isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari atas ma'nain. Nah, kita pahami di sini. Pemahaman kata isim yang lalu, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu kalimat isim, apa itu kalimat huruf, apa itu kalimat fi'il. Nah, sebelum ini kita selalu membahas tentang huruf-huruf yang dapat mengajarkan, meropakan, menasabkan, dan bahkan menjazmkan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang isim. Jadi bukan lagi huruf. Nah, maka bagaimana kita untuk memahami tentang isim yang dapat menjazmkan kepada fi'il mudhari? Nah, oleh karenanya kita simak dengan baik agar pemahaman kita lebih mudah dipahami. Baik, kita lihat di sini. Isim-isim di sini kita tidak usah pusing. Di sini sudah dituliskan mana itu isim-isimnya. Nah, isim-isimnya adalah yang 9 disebutkan. Pertama, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, anna, haisuma, izma. Nah, inilah yang disebut dengan isim-isim. Maksud daripada kata asma'un. Ya, isim-isim. Kemudian yang kedua, tajzimu. Tajzimu adalah menjazmkan. Nah, menjazmkan di sini pengertiannya adalah menjazmkan adalah memberi i'rab pada akhir kalimat dengan sukun. Nah, pada akhir kalimat di sini yang dimaksud adalah dua fi'il mudhari. Ingat, dua fi'il mudhari, bukan satu fi'il mudhari, tapi dua fi'il mudhari. Kemudian, atau dengan membuang huruf ilat pada akhir kalimat fi'il mudhari. Nah, maksud daripada huruf ilat di sini adalah ketika kita menemukan kata fi'il mudhari, kemudian pada kata tersebut terdapat huruf ilatnya pada akhir kalimat tersebut, maka nanti ketika dijazmkan, maka bukan dengan diharkatkan harkat sukun, tetapi dibuang huruf ilatnya pada akhir kalimat fi'il mudhari. Nah, dalam hal ini huruf ilat itu sendiri adalah, saya sebutkan di sini, huruf ilat itu diantaranya adalah alif mati, waw mati, ya mati, atau alif bengkok. Ya. Huruf ilat di sini yang dimaksud adalah alif mati, waw mati, ya mati, atau alif bengkok. Nah, jadi jika huruf ini terdapat pada akhir kalimat fi'il mudhari, maka itu yang disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, saya kasih contoh di sini seperti apa fi'il mudhari yang ada huruf ilatnya. Contohnya adalah, kita lihat di sini ya. Nah, saya perbesar. Yashtari. Ini adalah contoh kalimat fi'il mudhari yang akhirnya terdapat huruf ilatnya. Apa itu? Yaitu adalah alif bengkok. Ini bukan huruf iya. Kalau iya dia kita kasih titik 2 di sini. Tapi ini hanya alif bengkok. Nah, jadi di sini yang disebut dengan fi'il mudhari yang akhirnya terdapat huruf ilat. Nah, fi'il mudhari di sini kita bisa lihat diidentifikasi bahwa pada awal kalimat ini adalah huruf iya. Nah, huruf ya adalah salah satu tanda daripada kalimat fi'il mudhari. Sebagaimana penjelasan saya pada video sebelum ini. Nah, itu ya contoh daripada fi'il mudhari yang berilat. Baik, kita lanjut kepada penjelasan selanjutnya. Kemudian di sini dilanjutkan menjazmkan adalah memberi i'rab pada akhir kalimat dengan sukun atau dengan membuang huruf ilat pada akhir kalimat fi'il mudhari atau dengan membuang huruf nun pada akhir kalimat fi'il mudhari. Nah, jadi ada juga fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf nun.
Di antaranya adalah fi'il mudhari yang terbentuk dari af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini saya kasih contoh satu saja karena ini bukan pembahasannya, maka saya tidak bahas secara luas. Contohnya adalah yaf'alani. Nah, yaf'alani, dia berdua sedang bekerja. Nah, yaf'alani ini diakhiri dengan huruf nun. Nah, ketika nanti dijazmkan, maka caranya adalah membuang huruf nun ini. Jadi di sini bisa saya contohkan man yaf'ala, seperti itu misalnya ya. Nah, tapi ini terlepas dari pembahasan ini hanya sebagai contoh bahwa ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf nun. Nah, dan maksud daripada fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf nun ini adalah kepada fi'il mudhari yang tersusun dari atau terbentuk dari af'alul khamsah. Nanti kita akan bahas pada penjelasan selanjutnya. Baik, ketentuan yang kedua adalah menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus pada satu kalimat. Nah, sebelum ini pada video sebelumnya yang membahas tentang amil yang keenam juga pada contoh huruf in sudah saya jelaskan bahwa in juga dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari sekaligus pada satu kalimat. Nah, begitu juga dengan amil yang ketujuh ini. Kriteria yang kedua adalah dia menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus pada satu kalimat. Nah, maka di sini fungsi daripada isim-isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari ini sama dengan fungsinya huruf in sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ini secara fungsi. Kemudian kriteria yang ketiga adalah mengandung makna in. Maksudnya adalah ketika nanti kita sudah membentuk atau menyusun kalimat tersebut terbentuk dari dua fi'il mudhari, kemudian diletakkannya isim-isim yang dapat menjazmkan ini, nah maka kalimat tersebut akan mengandung makna jika dan maka. Jadi dalam istilah nahwunya disebut dengan ada fi'il yang menjadi syarat, kemudian ada fi'il yang menjadi jawab. Nah, jadi syarat dan jawab ini masih ada kaitannya dengan keterangan pada video sebelumnya, yaitu video yang bahas tentang amil yang keenam yang berkenaan tentang huruf in. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mempertegas kembali bahwa makna daripada menjazmkan kepada dua fi'il mudhari ini juga punya kaitan dengan makna in. Pertama, secara fungsinya dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Yang kedua, secara makna tersiratnya, yaitu mengandung makna in. Baik, untuk kita supaya lebih paham lagi dan lebih jelas lagi dengan penjelasan saya tadi, maka saya akan berikan contoh sesuai yang ada dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, pertama adalah man. Nah, man ini adalah salah satu isim yang dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah may yukrimni ukrimhu. Kita bahas satu persatu, kita bongkar. Nah, pertama, sebelum adanya man, kalimat ini terbentuk seperti ini. Yukrimni, ukrimhu. Yukrimuni, ukrimuhu. Asalnya dibacanya adalah yukrimu. Ini huruf mimnya dirofahkan dengan domah. Kemudian ukrimu juga huruf mimnya dirofahkan dengan domah. Nah, contoh pada kalimat ini yang menjadi fi'il mudhari adalah kata yukrimu ni. Nah, yukrimu. Contoh pada kalimat fi'il mudhari pada kalimat ini adalah yukrimu ni. Jadi yukrimunya bukan ni-nya. Jadi akhir daripada kalimat fi'il mudhari pada kalimat ini adalah yukrimu. Nah, ni-nya ini adalah isim domir yang menempel kepada fi'il mudhari. Artinya ini adalah susunan yang berbeda.
Jadi bukan kalimah fi'il mudhari yang aslinya. Nah, kalimah fi'il mudhari yang aslinya adalah yukrimu dan ukrimu. Maka di sini teman-teman pemirsa yang di rumah, untuk memperhatikan kata yukrimuni, ukrimuhu adalah yukrimunya dan ukrimu. Nah, jadi abaikan dulu kata ni dan hu-nya. Kemudian setelah dimasuki huruf man, nah maka man ini secara fungsi memberikan i'rab pada akhir kalimat dengan sukun. Kenapa? Karena tidak ada huruf ilatnya. Jadi kita rubah yang tadinya rofa dengan doma, kita jazmkan dengan sukun. Nah, secara sekaligus pada satu kalimat, seperti contoh di sini. Man yukrimni ukrimhu. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah siapapun yang memuliakanku, maka aku memuliakannya. Nah, di sini ada kata maka. Maka saya singkat menjadi huruf fa, misalnya fa, atau saya gunakan bahasa Indonesia saja huruf M. Maka man, siapapun yang memuliakanku, maka saya pun memuliakannya. Nah, kalimat fi'il mudhari yang pertama disebut dengan ini fi'il syarat. Kemudian fi'il mudhari yang kedua disebut dengan fi'il jawab. Nah, fi'il syarat ini adalah bentuk daripada fi'il yang dimasuki oleh isim man. Kemudian fi'il jawab ini salah satu jawaban daripada fi'il syarat. Sehingga ketika diartikan ada makna terselubung atau tersembunyi dengan kata maka atau niscaya. Nah, jadi tidak mesti kita harus menambahkan kata huruf fa pada kalimat ukrimhu. Jadi fa ukrimhu tidak usah. Cukup dengan terbentuknya kalimat fi'il dan syarat jawab, maka itu sudah mengandung kata jika dan maka. Maka di sini dijelaskan lagi dalam kitab Awamil Mandaya. Kemudian di sini contohnya adalah mayyukrimni ukrimhu ai yukrimni zaidun ukrimhu. Nah, di sini artinya adalah mayyukrimni ukrimhu ini pada akhirnya memiliki makna jika kemudian maka. Nah, seandainya kita tambahkan kata di sini, kata orang ketiga ini adalah seseorang yang ditentukan namanya. Misalnya in yuk rimni zaidun ukrimuhu. In yuk rimni zaidun ukrimuhu. Nah, ini kita bisa artikan jika si Zaid memuliakanku, maka aku memuliakannya. Nah, jadi di sini makna yang tersembunyi pada kalimah isim man ini mengandung makna in. Artinya sama saja. Jika kita artikan sesuai dengan translasinya, siapapun yang memuliakan kepadaku, maka aku memuliakannya. Nah, sama dengan jika kita artikan jika. Nah, kata orang ketiga ini kita tentukan misalnya jika si Zaid memuliakan saya, maka saya akan memuliakan dia. Nah, itu yang dimaksud dengan maknain pada kalimat mayyukrimni ukrimhu. Nah, inilah contoh daripada pengertian isim-isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari atas makna ini. Nah, kemudian sebagai catatan untuk huruf man, pengertiannya supaya lebih diperluas, karena di sini ada istilah makna man ini adalah makna in. Nah, tentunya secara persamaan, satu secara fungsional pengamalannya sama, yaitu menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Kemudian secara makna terselubung atau tersembunyi, makna man ini juga, man isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari ini juga mengandung makna in.
Nah, tetapi di sini secara pengembangan bahasa, ya, pengembangan translasi atau penerjemahan ini ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Nah, kita bisa artikan man pada kalimat mayukrimni ukrimhu itu adalah mannya sesuai dengan keterangan dalam kitab Awamil Jarjani dikatakan al-maudu'atu liman ya'kilu. Ya, artinya man tersusun untuk orang yang berakal. Nah, maka dimaksud dengan tersusun untuk orang yang berakal, kalimatnya ditunjukkan kepada seseorang yang berakal. Dalam hal ini adalah si Zaid atau orang yang ketiga. Nah, kemudian apa perbedaannya? Apa hikmah daripada al-maudu'atu liman ya'kilu? Nah, hikmahnya adalah ternyata isim man ini jika kita pahami secara luas, ternyata isim man ini jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, selain dia juga memiliki arti siapapun, nah, ternyata man ini terkadang punya arti istifham. Nah, arti istifham ini dalam bahasa Indonesia kata tanya. Nah, maka di sini dikecualikan pada man, isim yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari ini, mannya adalah man yang bisa menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Maka dia punya kriteria tidak boleh diterjemahkan dengan kata istifham. Nah, maksudnya man ini tidak boleh diterjemahkan dengan kata tanya. Nah, seperti sebagai contoh, man yadribu Zaidun. Nah, artinya siapa yang memukul Zaid. Nah, kata yadribu fi'il mudhari tapi tidak dijajemkan oleh man. Kenapa? Karena man di sana berfungsi sebagai kata istifham atau kata tanya. Man yadribu Zaidun. Siapa yang memukul Zaid. Nah, maka di sini kita bisa bedakan arti atau terjemahan siapa dengan siapapun atau siapakah dengan siapapun. Kalau sudah katanya adalah siapa atau siapakah, ini sudah jelas, maka kata ini adalah kalimat tanya. Tapi kalau penerjemahannya kita menggunakan kata siapapun, maka jelas inilah bukan kalimat tanya. Maka dalam hal ini isim man di sini diartikan sebagai yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Nah, itulah kriteria daripada huruf man. Dan ditambahkan lagi, jangan sampai man ini diartikan kata alladzi. Alladzi itu artinya yang. Nah, itulah pemahaman daripada isim man yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Berikut ketentuannya. Nah, baik, sekarang kita akan coba membahas pada huruf ma. Nah, sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu. Untuk kriteria isim yang 9 ini semuanya sama, 1, 2, 3. Jadi saya tidak hapus, saya akan hanya hapus pada contohnya saja. Ya, supaya kita bisa bahas untuk contoh-contoh berikutnya. Baik, saya hapus terlebih dahulu. Ya, sudah saya hapus. Sekarang kita bahas contoh daripada isim ma yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Nah, untuk ma pengertiannya, sebelum saya bahas untuk contohnya, pengertiannya adalah dikatakan dalam kitab Awamil Jarjani al-maudu'atu lima la ya'kilu, yang artinya tersusun untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, artinya nanti penerjemahan ma itu ada kaitannya kepada sesuatu yang tidak berakal. Nah, maka di sini saya akan berikan contoh sesuai yang ada pada Awamil Mandaya. Contoh daripada isim ma yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari adalah ma tashtari ashtari. Nah, jika kita artikan tadi diterjemahkan bahwa ma itu al-maudu'atu lima la yakilu, artinya tersusun untuk kalimat yang tidak berakal. Di sini kita bisa artikan ma tashtari ashtari, artinya dalam bahasa Indonesia apa saja yang kamu beli maka saya beli. Nah, kaitannya dengan membeli berarti bukan sesuatu yang berakal. Ma tashtari ashtari, apapun yang kamu beli maka saya beli. Nah, di sini
kita bongkar secara fungsional dulu. Ma ini fungsinya adalah menjajemkan kepada dua kalimat fi'il mudhari. Nah, kita lihat asal daripada kata tashtari ashtari adalah asal daripada kata tashtari ashtari adalah tashtari ashtari. Kalimat fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat. Nah, huruf ilatnya adalah alif bengkok. Sebagaimana yang saya tulis di sini, huruf ilat diantaranya adalah alif mati, waw mati, ya mati, atau alif bengkok. Nah, maka ketika terjadinya fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif bengkok atau huruf ilat di sana, nah maka ketentuannya adalah atau dengan membuang huruf ilat pada akhir kalimat fi'il mudhari. Jadi tidak diharakati dengan sukun, tapi dengan cara membuang huruf ilat. Nah, maka di sini ketika kita masukkan huruf ma, ya sebagai contoh di sana, di sini ma, maka yang tadinya tashtari dengan bentuk ada huruf ilatnya, sekarang kita hapus huruf ilatnya sehingga pembacaannya tetap sama. Ma tashtari ashtari, berbedanya hanya tidak ada huruf ilatnya. Nah, sebagai contoh di sini. Artinya secara bahasa Indonesia, apapun yang kamu beli, maka saya beli. Nah, di sini kita klasifikasi pertama, fi'il pertama menjadi fi'il syarat, kemudian yang kedua menjadi fi'il jawab. Ya. Untuk ketentuannya sama, bahwa ketika sudah terbentuk kata fi'il syarat dan fi'il jawab, nah, ma tashtari ashtari ini nanti disimpulkan mengandung makna in. Nah, jika kita simpulkan misalnya ma tashtari ashtari, jika kamu beli maka saya beli. Nah, di sini kalau kita lihat pada contoh dalam kitab Awamil Mandaya, diteruskan kata-katanya adalah in tashtaril farosa ashtaril farosa. Nah, saya tulis saja di sini ya. In tashtaril farosa ashtaril farosa. In tashtaril farosa ashtaril farosa. Misalnya yang dibeli adalah kuda. Jika kamu membeli kuda, maka saya pun akan membeli kuda. Maka jika kita kaitkan dengan misalnya kita gunakan kata ma tastaril farosa ashtaril farosa. Artinya berarti kuda apapun yang kamu beli, maka saya akan beli kuda. Nah, ini mengandung arti jika kamu beli kuda, maka saya beli kuda. Seperti itu ya. Ini untuk pengertian secara ala ma'nainnya. Nah, baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pada contoh isim yang ketiga, yaitu ayyun. Seperti biasa, kita hapus terlebih dahulu. Ya, untuk contoh kata ayun, sebelum kita masuk kepada contoh, ayun ini, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata ayun ini, berdasarkan penjelasan kitab Awamil Jarjani, bahwa bihasbi ma ba'daha. Artinya, kata ayun ini bisa diterjemahkan bagaimana anggapan kalimat setelahnya. Fa'in udifat lizamani aw lil makani kana dzarfan. Jika digabungkan kalimat ayun ini dengan isim zaman atau isim makan, maka ayun ini menjadi dzaraf. Wa illa kana sugairahu, dan jika tidak maka maknanya selainnya. Nah, artinya untuk ayun ini jika kita ingin memaknai dengan bahasa Indonesia, nah maka maknanya ini tergantung kalimat setelahnya. Nah, jika kalimat ayun ini masuk kepada isim makan atau isim zaman, nah maka nanti maknanya sesuai dengan makna tersebut. Nah, kebetulan pada contoh di bawah ini, ayyuhum yadribni adribuhu, ini adalah ayun yang masuk pada kalimat selain daripada makna isim makan dan isim zaman.
Nah, maka nanti ayun di sini nanti kita artinya adalah ayyuhum yadribni adribhu, artinya siapapun. Jadi tidak mengandung unsur waktu dan tempat. Ayyuhum, siapapun yang memukul saya, maka saya memukulnya. Seperti itu. Jadi tidak mengandung makna waktu dan tempat. Nah, untuk contoh makna waktu dan tempat, misalnya saya artikan untuk ayun yang digabungkan dengan kalimat isim zaman adalah ayu waktin jita jitu. Nah, kapanpun waktu kamu datang, maka aku datang. Nah, ini ayun di sini mengandung makna waktu. Kemudian jika ayun yang mengandung makna tempat, bisa kita contohkan ayu makanin qa'adta qa'adtu, yang artinya tempat dimanapun tempat kamu duduk, maka aku duduk. Nah, seperti itu. Artinya pengertian ayun itu benar-benar bagaimana anggapan setelah kalimat setelahnya. Nah, kalau dia masuk kepada isim zaman, maka dia akan berkaitan dengan waktu secara penerjemahan. Jika dia masuk kepada isim makan, maka dia akan memiliki penerjemahan berkaitan dengan tempat. Tapi jika dia tidak mengandung daripada kedua itu, maka artinya pun selain daripada itu. Nah, diantaranya adalah ayyuhum yadribni adribhu, siapapun yang memukul saya, maka saya pukul dia. Nah, di sini itu secara pengertian. Kemudian yang kedua secara fungsional. Nah, kita lihat sebagaimana pengertian di atas bahwa ayun juga menjajemkan kepada dua fi'il mudhari', kemudian dia mengandung makna in. Nah, di sini ayyuhum yadribni adribhu, kita lihat di sini contoh ataupun awal daripada asal katanya adalah yadribni yadribuni adribuhu buhu. Nah, fi'il mudhari'nya, akhir kalimat fi'il mudhari'nya adalah huruf ba. Jadi bukan ni. Ini masih sama dengan contoh tadi yukrimuni, fi'il mudhari' yang sudah tertempel oleh isim domir ya. Nah, maka di sini yang kita perhatikan adalah akhir daripada kalimat fi'il mudhari' itu. Nah, akhir daripada kalimat fi'il mudhari' pada kalimat yadribu ini adalah yadribu bu, huruf ba. Kemudian yang fi'il mudhari' kedua juga sama, diakhiri dengan huruf ba dengan harkat domah. Yadribuni yadribu adribu. Nah, kemudian setelah dimasuki huruf ayyuhum, nah maka huruf yang tadinya domah atau huruf yang tadinya atau i'rab huruf akhir daripada kalimat fi'il mudhari' dengan domah pada awalnya menjadi sukun. Begitu juga dengan fi'il mudhari' yang kedua yang tadinya berharkat domah menjadi sukun. Jadi ayyuhum yadribni adribhu. Nah, maka artinya siapapun yang memukul saya, maka saya pukul dia. Kita klasifikasi fi'il pertama menjadi fi'il syarat, kemudian fi'il yang kedua menjadi fi'il jawab. Nah, kemudian secara kandungan artinya ala maknain, kita bisa artikan misalnya kepada yang lain. Di sini kita lihat di dalam kitab Awamil Mandaya dicontohkan orang ketiganya adalah Zaid. Nah, maka di sini bisa kita contohkan sesuai yang ada ya. In yadribni Zaidun adribuhu. Jika Zaid memukul saya, maka saya pukul Zaid. Nah, seperti itu. Sekalipun kita menggunakan kata ayyuhum, ayyuhum yadribni Zaidun adribhu. Zaid sekalipun yang memukul saya, maka saya pukul dia. Atau siapapun Zaid yang memukul saya pukul dia. Nah, ini terserah mana yang enak untuk menerjemahkannya. Tapi yang jelas secara makna terkandung pada kata ayyuhum yadribni adribhu, artinya adalah jika Zaid memukul saya, maka saya pukul Zaid. Jadi inilah yang dimaksud dengan ala maknain. Ya, masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada contoh isim
yang keempat yang menjazmkan kepada fi'il mudhari yaitu isim mata. Nah, sekarang seperti biasa saya akan hapus contohnya karena tidak muat space-nya. Ya, contoh daripada kalimat isim yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari yaitu mata di sini adalah mata taktub aktub. Nah, kita artikan terlebih dahulu mata jika kita artikan dalam bahasa Indonesianya kapanpun. Nah, maka penjelasan dalam kitab Awamil Jarjani dikatakan mata itu adalah al-maudu'atu lidilalati 'ala zamani. Yang artinya mata disusun atau dirangkai untuk menunjukkan makna waktu. Nah, kaitannya dengan menunjukkan makna waktu, maka di sini contohnya adalah mata taktub aktub, yang artinya adalah kapanpun kamu menulis, maka saya menulis. Nah, kapanpun. Nah, ini juga kita bisa memaknai bahwa ini berkenaan tentang waktu. Kapan, ya. Kapanpun kamu menulis, maka saya tulis. Nah, sama dengan pemahaman yang tadi, ya. Ini asal katanya adalah taktubu aktubu. Asal katanya adalah taktubu aktubu. Dua kalimat fi'il mudhari. Nah, kemudian setelah dimasuki mata, maka yang tadinya akhir daripada kalimat fi'il mudhari ini dengan dhammah, ya, maka diganti dengan sukun. Dua-duanya. Nah, maka klasifikasinya adalah fi'il pertama sebagai fi'il syarat, kemudian yang kedua menjadi fi'il jawab. Seperti ini ya. Kita persingkat saja, ya, karena pemahamannya masih sama. Nah, kemudian kita kembangkan. Nah, untuk maknainnya di sini misalnya kita sesuaikan dengan contoh pada Amil Mandaya, ya. Contohnya adalah misalnya dimaknai dengan in taktubil kitabata, kurang panjang space-nya, kita hapus dulu. Nah, untuk maknainnya bisa kita lanjutkan seperti ini. In tak Nah, untuk pengertian atau makna daripada innya bisa kita teruskan in taktub al-kitabata aktub al-kitabata, yang artinya jika kamu menulis tulisan maka saya pun akan menulis tulisan. Nah, ini seperti biasa jika ada huruf sukun pada akhir kalimat kemudian ketemu alif lam, untuk kita supaya baca lebih mudah kita kasrohkan, kemudian alif lamnya ini kita matikan. Nah, li ajli iltiqa isakinaini, ya, maka biar untuk mudah in taktubil kitabata aktubil kitabata, ya. Nah, cara bacanya seperti itu. Nah, artinya nanti jika kamu menulis tulisan maka aku pun menulis tulisan. Nah, jika kita misalnya mau menggunakan mata taktubil kitabata aktubil kitabata, kapanpun kamu menulis tulisan maka aku pun menulis tulisan. Jadi sama saja pengertiannya, ya. Baik, itu contoh daripada isim mata. Kemudian kita lanjut kepada contoh daripada isim mahma. Saya hapus lagi.
Contohnya adalah mahma tadhab adhab. Nah, mahma tadhab adhab. Nah, ini susunan yang terbentuk dari dua kalimat fi'il mudhari. Nah, sebelum kita bahas itu, untuk pengertian daripada mahma itu sendiri, dalam penjelasan dalam kitab Amil Jarjani dikatakan dia adalah al-mawdu'atu lid-dilalati lima la yakilu ghairu zamani. Artinya isim mahma ini dirangkai atau disusun untuk menunjukkan kalimat yang tidak berakal tetapi tidak mengandung waktu. Saya ulangi, arti daripada mahma adalah kalimat yang dirangkai untuk menunjukkan kalimat yang tidak berakal tetapi tidak mengandung waktu. Nah, maka kita bisa artikan di sini mahma tadhab adhab, setiap kali kamu pergi maka saya pergi. Kemudian kata mahma juga bisa kita artikan dengan kata bagaimanapun, ya. Jadi mahma tadhab adhab, bagaimanapun kamu pergi maka saya pergi. Kata mahma diterjemahkan dengan bagaimanapun itu saya ambil dari penerjemahan Al-Quran oleh Departemen Agama. Boleh dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 132. Baik, untuk itu kita lanjutkan. Di sini mahma tadhab adhab artinya adalah boleh kita artikan setiap kamu pergi maka saya pergi, atau bagaimanapun kamu pergi maka saya pergi. Nah, di sini yang harus kita pahami lagi, yakni kembali kepada pemahaman pertama, yaitu menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Mari kita lihat di sini, kita bongkar. Pertama adalah asalnya adalah tadhabu adhabu. Tadhabu adhabu. Sebelum dimasuki oleh huruf mahma, maka akhir daripada huruf fi'il mudhari ini diharkati dengan domah, ya, dengan domah. Kemudian setelah kita masukkan huruf mahma, maka yang tadinya diharkati dengan rofa domah kita ganti dengan i'rab jazm sukun. Maka artinya mahma tadhab adhab. Jika kita klasifikasi, biasa fi'il pertama menjadi syarat, kemudian fi'il kedua menjadi jawab. Kemudian jika kita maknai dengan kata in, ya, jika kamu pergi maka saya pergi. Nah, kemudian jika kita perlengkap kalimatnya, misalnya sesuai dengan yang ada pada awamil mandaya, di sini contohnya adalah in tadhabil yauma adhabil yauma, ya. Kita hapus di sini. Misalnya adalah in tadhabil yauma adhabil yauma. In tadhab al yauma adhab al yauma. Ya, jika kita ingin melengkapi kalimat ini dengan kalimat lain, misalnya in tadhab al yauma adhab al yauma. Jika kamu pergi hari ini maka saya pergi hari ini. Nah, misalnya kita gunakan kata mahma tadhab al yauma adhab al yauma. Nah, setiap kamu pergi hari ini maka saya pergi hari ini, atau bagaimanapun kamu pergi hari ini maka saya pergi hari ini. Nah, ini mengandung makna in. Jadi jika kamu pergi hari ini maka saya pergi hari ini. Berkaitannya dengan mahma yang saya sebutkan pengertiannya, al-mawdu'atu lima la yakilu ghairu zamani, maksudnya adalah ketika mahma tersebut nempel kepada fi'il mudhari yang tidak ada kaitannya dengan waktu, ya, tetapi kalimat setelahnya seperti al-yauma ini juga waktu. Nah, ini tidak apa-apa karena bukan yang dituju kepada setelah huruf mahmanya, ya. Baik, inilah pengertian daripada isim mahma yang dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu isim aina. Ya, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu.
Ini contoh daripada isim aina. Nah, aina jika kita artikan dalam penjelasan kitab Awamil Jarjani dikatakan bahwa al-maudu'atu lid-dilalati 'alal makani. Jadi kalimat yang disusun yang menunjukkan untuk makna tempat. Nah, kita lihat di sini aina tamshi amshi artinya dimanapun kamu berjalan maka saya berjalan. Nah, jadi dimanapun kamu berjalan. Nah, ini kaitannya tentang tempat, ya. Nah, kemudian kita pahami lagi secara fungsionalnya adalah menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Kata tamshi dan amshi ini adalah dua kalimat fi'il mudhari. Asalnya adalah kita tulis tamshi. Asal kata daripada kata tamshi dan amshi adalah tamshi yang diakhiri dengan huruf ilat alif bengkok. Nah, ini sama dengan contoh yang tadi seperti tari, tastari, astari ya. Nah, ini alif bengkok. Maka dijajemkannya di sini kriterianya adalah menjajemkan dengan membuang huruf ilat pada akhir kalimat fi'il mudhari. Nah, maka ketika dimasuk huruf aina, nah maka alif bengkoknya hilang sehingga terbentuknya seperti ini. Nah, ini alif bengkoknya kita hilangkan, kemudian bentuknya jadi seperti ini. Maka tulisan Arabnya aina tamshi amshi. Kemudian kita klasifikasi, pertama adalah fi'il syarat, kemudian yang kedua adalah fi'il jawab. Ya. Nah, kemudian jika kita ingin melengkapi lagi kalimatnya sebagaimana tertulis dalam kitab Awamil Mandaya, misalnya kita tulis di sini in tamshi ilal masjidi amsi ilal masjidi. Ya. Jika kita sempurnakan kalimatnya misalnya in tamshi ilal masjidi amsi ilal masjidi. Jika kamu berjalan ke masjid maka saya juga berjalan ke masjid. Nah, seandainya kita tulis dengan kata aina tamshi ilal masjidi amsi ilal masjidi. Kemanapun kamu berjalan ke masjid, maka saya juga akan berjalan ke masjid. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi makna tadi yang lebih enak adalah jika kamu pergi ke masjid, jika kamu berjalan ke masjid, maka saya jalan ke masjid. Nah, itu pengertian atau fungsi daripada isim aina. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah isim anna yang menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Contohnya kita hapus terlebih dahulu. Contoh daripada anna adalah anna takun akun. Jika kita artikan anna ini mengandung arti al-maudu'atu lidilalati 'alal makani, yaitu disusun untuk menunjukkan makna tempat. Nah, maka ketika kita lihat di sini contohnya anna takun akun artinya dimanapun kamu berada maka saya ada. Nah, di situ ini kaitannya dengan tempat. Dimanapun kamu berada, berarti ini kaitannya dengan tempat. Anna takun akun. Nah, kemudian kita klasifikasi ya. Pertama, takun ini menjadi fi'il syarat, kemudian akun menjadi fi'il jawab. Kemudian kita bongkar secara fungsionalnya. Secara fungsi adalah awalnya
kata takun ini adalah takunu, akun. Ya, takunu, akunu. Nah, asal kalimatnya adalah takunu, akunu. Nah, ini fi'il mudhari yang pertama adalah awalnya adalah huruf nun yang diharkati dengan domah, ya. Awalnya kalimat fi'il mudhari ini diakhiri dengan i'rab rafa dengan domah, dan yang kedua juga sama. Kemudian setelah dimasuki isim anna, maka yang tadinya domah dengan rafa dengan domah kemudian kita jazmkan dengan sukun. Jadi anna takun akun, yang artinya dimanapun kamu berada maka saya ada. Nah, untuk kita perlengkap lagi kalimatnya sesuai dengan contoh di sini bahwa intakun fil baldati akun fil baldati. Ya, saya tulis di sini contohnya adalah takun fil baldati kun Nah, jika kita perlengkap kalimatnya adalah intakun fil baldati akun fil baldati. Jika kamu berada di negara atau di kota atau di daerah, maka saya pun ada di negara tersebut. Jika kamu berada di negara, maka saya pun ada di negara tersebut. Jika kamu berada di kota, maka saya pun ada di kota tersebut. Nah, ini untuk baldah boleh kita artikan negara atau kota atau daerah, ya. Nah, itulah penjelasan daripada contoh isim anna. Kemudian kita lanjut, yaitu contoh daripada isim haisuma. Ya, saya tulis lagi. Contoh daripada haisuma adalah haisuma taqud akud. Nah, kata haisuma sendiri diartikan dorful makan ittisalat biha malkafah. Nah, artinya haisuma ini diartikan sebagai dzaraf. Artinya haisuma ini diartikan makna yang mengandung kata tempat. Nah, maka dalam hal ini pada contoh haisuma taqud akud bisa kita artikan dimanapun kamu duduk maka saya duduk. Ya. Kemudian kita klasifikasi di sini. Pertama, kalimat fi'il mudhari yang pertama adalah fi'il syarat, kemudian kalimat fi'il mudhari yang kedua adalah fi'il jawab. Kemudian kita pecahkan asal katanya. Asal katanya adalah taq'udu, aq'udu. Ya. Asal katanya adalah takudu akudu, kamu duduk saya duduk. Maka kemudian kita masukkan isim haisuma, haisuma takud akud. Yang tadinya ini ropa dengan domah kita ganti menjadi jazm dengan sukun. Ya, fi'il pertama, fi'il kedua. Oke. Kemudian jika kita lengkapi kalimat tersebut misalnya sesuai yang ada dalam amil mandaya, yaitu haisuma atau in takud fil qaryati akud fil qaryah. Ya, saya tulis lagi. Ya, kalimat lengkapnya adalah intakud fil qaryati akud fil qaryati. Jika kita artikan secara lugawi, intakud fil qaryati akud fil qaryati. Jika kamu duduk di kampung, maka saya duduk di kampung. Nah, pengertian duduk di sini adalah jika kamu
berdiam di kampung, maka saya berdiam di kampung. Oke, bisa kita artikan seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu izma. Ketentuan izma sama dengan isim yang lainnya, tetapi untuk izma secara identitas, izma ini menurut kaul yang asoh dia bukanlah isim. Jadi kita tidak menyebut izma itu sebagai isim, tetapi izma ini sebagai huruf. Jadi huruf yang dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari ini, sebagaimana izma ini sama dengan in. In juga sebagai huruf yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Begitu juga dengan kata izma. Dan pendapat ini diperkuat oleh Alfiyah Ibnu Malik yang berbunyi wahai suma anna wa harfun izma kain wa bakil adawati asma, yang artinya hai suma dan anna dan huruf izma seperti amalan in, dan alat yang menjazmkan yang lainnya adalah isim. Nah, maka di sini jelas bahwa izma ini secara qaul asoh adalah bagian daripada huruf yang menjazmkan kepada dua fi'il mudhari. Tapi mengapa di sini di dalam amil mandaya dimasukkan kepada 9 isim? Nah, ini dimungkinkan bahwa secara fungsional izma ini sama dengan isim-isim tersebut. Jadi untuk mempersingkat penjelasannya, maka di sini digabungkan masuk kepada kriteria isim. Tapi mungkin dalam pendapat lain, izma ini memang sebagai isim. Baik, selanjutnya izma ini jika kita artikan dalam bahasa Indonesia sama dengan huruf in, yaitu jika. Contoh daripada huruf izma saya contohkan di sini sebagaimana contoh yang ada dalam kitab Awamil Mandaya. Ya, untuk contoh daripada huruf izma ini adalah izma taf'al af'al. Maka kita bisa artikan izma taf'al af'al, jika kamu mengerjakan maka saya mengerjakan. Nah, untuk klasifikasinya adalah taf'al pertama sebagai fi'il syarat, kemudian af'al yang kedua adalah fi'il jawab. Nah, kemudian jika kita bongkar asal katanya adalah taf'alu af'alu. Nah, ini diharkati dengan dhammah pada akhirnya. Kemudian setelah masuk huruf izma, maka taf'al ini berubah menjadi harkat sukun. Nah, taf'al, af'al. Kemudian untuk makna innya bisa kita lengkapkan. In taf'al al-ana, af'al al-ana. Jika kamu mengerjakan sekarang, maka saya kerjakan sekarang. Nah, tadi di sini ada sukun ketemu alif lam. Untuk mempermudah kita bisa memberikan harkat kasroh. Nah, ini sukun, jadi taf'alil ana. In taf'alil ana af'alil ana. Artinya jika kamu mengerjakan sekarang, maka saya kerjakan sekarang. Ya, inilah penjelasan tentang amil yang ketujuh, tentang isim-isim yang dapat menjazmkan kepada dua fi'il mudhari atas makna in. Baiklah teman-teman, apabila dalam penjelasan saya tadi terdapat hal-hal yang belum bisa dipahami, maka teman-teman boleh bertanya melalui komentar di bawah video ini. Saksikan terus video ini hingga selesai agar kita lebih mudah untuk memahami ilmu nahwu dalam kitab Awamil Mandaya. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan bahas tentang amil yang ke-8 dalam kitab Awamil Mandaya. Dan akhirnya saya undur diri, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.